Iblis telah bersumpah akan menyesatkan umat manusia, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Hijr ayat 39-40. Iya, Iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Dari ayat ini, kita yakin bahwa iblis tidak akan berhenti dalam menyesatkan umat manusia. Ia akan menggunakan segala cara agar kita terjerumus dalam kesesatan bersamanya. Iblis laknatullah bersumpah demi kemuliaan Allah untuk menyesatkan semua umat manusia. Namun, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia, maka Allah memperingatkan kita dalam surah Yasin ayat 60. "Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaiton? Sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." Ayat ini telah menjelaskan kepada kita tentang bahaya syaiton. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk selalu menjaga diri dan menyatakan dengan tegas bahwa syaiton adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Kali ini kita akan menguraikan 3 metode yang paling sering digunakan iblis dalam menyesatkan umat manusia. Metode pertama yaitu tazyin. Tazyin atau zayana, atau yuzayinu, artinya menghiasi, dan masih satu akar dengan kata zina atau hiasan. Seperti wanita yang berhias diri untuk tampil lebih menarik dengan make up dan dengan dandanan yang menawan, maka itu disebut yasin. Syaiton akan menghiasi segala perbuatan buruk agar terlihat bahwa itu hal yang wajar. Hal-hal yang mengandung kemaksiatan akan dibumbui dengan kenikmatan, sehingga manusia akan terlena dengannya. Salah satu contohnya pasangan pria dan wanita yang bukan muhrim sedang berduaan, maka syaiton akan membisikkan pada dua orang tersebut untuk melakukan pendekatan dan akhirnya terjerumus kepada zina. Atau maksiat yang dibungkus dengan kata, seni, yang pada akhirnya akan membuat orang terbiasa dalam melakukan hal tersebut, karena menganggapnya hal yang biasa. Metode ini telah disinggung dalam Al-Quran Surah Fatir ayat ke-8. Maka, apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya oleh setan, lalu menganggap baik perbuatannya itu, sama dengan yang mendapat petunjuk? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, berdasarkan pilihannya, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Maka Muhammad, jangan engkau biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap sikap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Metode kedua yaitu talbis. Talbis dalam bahasa Arab artinya perangkap atau tipu daya. Syaiton akan menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Sebagai contoh, saat kita hendak berwudu, di antara mereka ada yang diperdaya setan dalam masalah niat, dengan berucap, "Aku berniat menghilangkan hadas." Lalu berkata, "Untuk sahnya sholat." Lalu berkata lagi, "Aku berniat menghilangkan hadas." Sebab talbis iblis ini ialah kebodohan terhadap syariat. Sebab yang namanya niat itu ada di dalam hati, bukan dengan lafaz. Memaksakan niat dengan lafaz merupakan sesuatu yang sama sekali tidak diperlukan, di samping tidak ada maknanya. Di antara mereka ada yang dikecoh iblis tatkala memandang air yang digunakan untuk wudhu, dengan berkata, "Dari mana engkau tahu bahwa air itu suci?" Lalu dia membuat berbagai kemungkinan yang macam-macam. Padahal fatwa syariat sudah cukup baginya bahwa dasar hukum air adalah suci. Yang dasar ini tidak boleh ditinggalkan hanya karena banyaknya kemungkinan. Setan juga akan membuat kita memakai air secara berlebihan dalam berwudu, padahal sesuatu yang berlebih-lebihan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan akan memberikan janji-janji palsu dan menanamkan angan-angan kosong pada kita, sebagaimana disampaikan dalam surah An-Nisa ayat 120. Setan memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal, setan tidak menjanjikan kepada mereka, kecuali tipuan belaka. Metode ketiga adalah taswif. Taswif adalah menunda-nunda kebaikan. Metode inilah yang paling sering dijalankan iblis dan pasukannya untuk menyesatkan umat manusia. Jika hal-hal ini sudah menjadi kebiasaan, maka akan sangat sulit untuk dihilangkan, dan tentu akan menjerumuskan kita dalam kesesatan. Seperti pada saat kita mendengar panggilan sholat, maka masih banyak dari kita yang selalu menunda, dan yang lebih parah lagi kalau sampai kita mengabaikannya. Menunda sholat, menunda berzikir, menunda zakat, dan menunda untuk bertaubat kepada Allah karena ia merasa kalau hari esok masih ada. Imam Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, Sal bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, seorang yang bodoh itu adalah seperti orang mati.
seorang yang lupa adalah seperti orang yang tidur, seorang yang bermaksiat adalah seperti seorang yang mabuk, seorang yang selalu terus-menerus bermaksiat adalah seperti seorang yang binasa, dan terus-menerus adalah menunda-nunda, dan menunda-nunda adalah seseorang berkata, "Aku akan bertaubat esok," dan ini adalah pengakuan diri. Bagaimana ia akan bertaubat esok, padahal esok ia tidak dapat menjamin memilikinya. Dalam hal menunda-nunda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam surah Al-Hadid ayat 16, "Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik." Kita sebagai manusia harusnya lebih memperkuat iman, agar iblis dan para bala tentaranya tidak dapat menembus pertahanan iman kita. Kita bisa menghindarinya dengan banyak beribadah, zikir dan berdoa, karena tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menembus perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.